tolak ukur kebahagiaan tidak harus dengan menikah. Kok kesannya egois gitu ya, yang penting diri kita bahagia gitu. Karena kondisi masyarakat, pandangan masyarakat, seolah-olah kayak menghakimi seseorang ketika nggak menikah. Orang tua yang begitu resah dan gelisah ketika anaknya tidak kunjung menikah. Itu menimbulkan tekanan loh. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Suatu kali dok, saya tuh kaget banget ya. Ada seorang tante-tante yang dia tuh cerita ke saya bahwa anaknya kan cewek gitu ya. Dia bilang, oh tante nggak maksa anak-anak tante harus menikah. Loh, anak tante kan cewek. Cewek itu kalau nggak menikah kan gimana ya gitu loh. Apa pandangan masyarakat, apa tetangga nanti akan menilainya gitu kan. Oh, tante nggak masalah. Karena kalau dia yang penting adalah bahagia. Kalau dia nggak bahagia, tante yang sedih malahan gitu. Jadi saya tanamkan ke anak-anak tante, meskipun wanita ya, anaknya wanita semua nih, ada 2 atau 3 gitu ya. Yuk nggak usah menikah, nggak apa-apa. Kalau kalian pikir bahwa dengan menikah akan bahagia, ya menikahlah. Tapi kalau kalian pikir bahwa dengan tidak menikah itu lebih bahagia, ya nggak apa-apa, nggak harus menikah gitu. Ya benar tuh. Hah? Ya benar kan? Anda juga setuju? Setuju. Loh cewek loh dok masalahnya. Kenapa emangnya kalau cewek? Ini jangan-jangan dulu nggak pengen nikah ya? Hah? Ngomong gitu? Loh enggak. Bener. Hah? Saya sebagai psikiater ini bukan pendapat personal apa, oh aku nggak mau menikah atau apa enggak, wong buktinya saya juga menikah. Ya, tapi memang bener. Tapi pandangan masyarakat kenapa kan harus bingung dengan pandangan masyarakat? Bingunglah dengan apa pandanganmu terhadap dirimu. Loh ya kan? Yang jalani hidup Anda kok, bukan orang lain. Kenapa harus bingung? Jadi it's okay gitu nggak menikah? Sekarang kok Gideon nggak menikah? Iya. Is it a problem? Ya saya sampai hari ini bahagia sih. Ya sudah. Jadi nggak apa-apa gitu. Loh ya nggak apa-apa. Selama itu nggak menjadi problem kan nggak apa-apa. Ya kayak apa ya, pandangannya kayak nggak laku gitu loh dok. Gimana coba kalau ada pandangan kayak gitu? Gimana? Anda nggak laku kenapa? Hah? Jual mahal ya? Diskonnya kurang banyak. Tuh kan akhirnya jadi ngomong gitu ya kan. Loh nggak bercanda kan ini? Bercanda. Kesannya kalau nggak menikah tuh nggak laku, jelek gitu loh. Menurut saya bukan berarti orang yang menikah itu pasti lebih bagus daripada orang yang nggak menikah. Ada nggak orang-orang yang menikah tapi nggak bahagia atau ternyata pasangannya temperamentalnya nggak bagus ataupun emosionalnya nggak stabil, ya, ataupun fisiknya nggak cantik ataupun nggak ganteng, kan banyak. Ya banyak. Jadi bukan berarti kalau orang menikah pasti better daripada orang yang nggak menikah secara kualitas ya. Dan banyak juga kok yang saya lihat orang-orang yang tidak menikah atau orang-orang yang bercerai yang sebenarnya high quality jomblo tapi belum mendapatkan pasangan. Ada nggak orang di sekitarmu? Ada, ini contohnya saya. Ada kok, aku juga melihat ada. Ya maksudnya high quality kan dia tidak menjadi merepotkan masyarakat, tapi berkiprah malahan menjadi apa ya, menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat, berkarya dalam kreativitasnya kan gitu. Jadi kan. ada salah seorang saudara saya itu dulu nggak menikah sampai usia 50-an. Ini wanita atau pria? Cowok ya. Terus dia kan digodain tuh sama mama saya, dibilangin, kamu itu kan ya orangnya lumayan, wajahmu ya lumayan, aku juga pendidikanmu digituin, lumayan, penghasilanmu lumayan, kok nggak dapat jodoh. Terus dia dijawab apa tahu, dia bilang, lah itu tante si A, ini ada tante si A ya, tante si A tuh kan juga lumayan lah, dia kok juga nggak punya jodoh, kok dia juga nggak dapat jodoh. Kan bukan berarti orang kalau nggak dapat jodoh itu berarti orangnya jelek atau dia nggak lumayan. Paham ya? Kadang kita tuh berusaha mencari cinta, tapi padahal cintalah yang akan menemukan kita. Wih, coba diulang lagi quote-nya, aku kok agak nggak nyambung gitu kalau soal cinta-cinta. Gimana sih? Kadang kita tuh sibuk mencari cinta. Kadang kita terlalu sibuk mencari cinta. Tapi tanpa kita sadari, cintalah yang mencari kita. Wih, cintanya siapa yang mencari kita? Coba ya, misalnya kayak gini. Aku mau jatuh cinta nih sekarang. Sama si A, si B, si C. Bisa? Ya nggak bisa sih. Nggak bisa kan? Kan kadang itu kan nggak sengaja kita jatuh cinta itu. Tertarik. Iya. Dan akhirnya berkomitmen untuk menjalin hubungan. Kadang kita mau maksa kita jatuh cinta, aku tak jatuh cinta ya sama orang ini, aku mau jatuh cinta nih sama orang ini, nggak bisa kan? Makanya kenapa kok cintalah yang menemukan kita. Tapi yang penting persiapkan diri Anda untuk Anda menjadi siap ketika Anda menemukan orang itu. Kembangkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang baik,
the best version of you, versi terbaik dari dirimu, supaya ketika Anda menemukan orang tersebut, Anda sudah siap. Ya, tapi kalau toh akhirnya tidak menemukan juga nggak apa-apa. Ya nggak gitu. apa-apa, paling nggak kan Anda bahagia karena Anda sudah menjadi versi terbaik dari dirimu. Tolak ukur kebahagiaan tidak harus dengan menikah. Kok kesannya egois gitu ya, yang penting diri kita bahagia gitu. Bukan egois, memang hidup ini kita yang jalani. Apalagi Emangnya Anda mau menikah sama orang yang Anda nggak cintai hanya untuk menyenangkan orang tua? Nggak mau sih. Nah ya makanya, apakah itu berarti Anda egois kalau Anda memilih lebih baik sendiri? Menurut saya enggak. Ya soalnya saya pernah diomong kayak gitu, egois. Selama apa yang kita lakukan bukan merupakan suatu dosa, tidak melanggar hukum, dan bisa membuat Anda bahagia, maka lakukanlah. Jangan sibuk mikirin kata-kata orang lain. Tapi kalau memang Anda bahagia dengan menikah, ya lakukanlah. Selama itu membuat Anda bahagia. Intinya nggak dosa, nggak melanggar hukum, bisa membuat Anda bahagia, ya lakukan. Jangan bingung dengan omongan orang. Hidup ini kita yang jalani kok, bukan orang lain. Tuh, catat ya. Tapi bisa nggak berubah gitu ya? Ada orang gini, oh saya nggak mau menikah, saya dengan single saya tetap bahagia. Tapi ujung-ujungnya lo kok menikah gitu? Ada kan kayak gitu ya? Kemarin tuh saya lihat di Instagram itu ada pasangan kakek nenek yang udah usianya 70-an. Kita diwawancarai, oh sudah berapa lama Anda menikah? 2 minggu, kaget. Oh ternyata baru menikah 2 minggu. Jadi kadang cinta itu tidak harus muncul di usia kita saat musim semi atau musim panas, ketika kita masih muda, sedang berkembang-kembangnya, mekar-mekarnya, belum tentu. Kadang cinta itu muncul ketika kita sudah memasuki usia musim gugur. Ini Anda menyemangati saya atau menakut-nakutin saya ya? Atau juga musim salju. Ini udah musim salju ini. Dingin dong berarti. Saya bayangin, ya ampun masih sudah 70 bisa nemu gitu ya. Jadi gimana terus? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Intinya hidup itu dijalani, dinikmati. Jangan menjadikan patokan aku baru akan bahagia kalau aku menikah. Karena itu akan membebani Anda. Betul. Ya banyak loh yang stres tertekan gitu ya. Terutama wanita ya. Ketika mungkin dari dasar hatinya ya saya nggak ngerti ya, mungkin ada. Saya suka dibilang gini, mungkin kamu ada luka batin kali, trauma gitu, dulu pacaran ditolak gitu. Padahal ya enggak gitu loh. Walaupun itu bisa jadi kan dia akhirnya memutuskan tidak menikah kan karena luka lamanya belum tertutup kayak itu bisa jadi kan. Tapi kadang juga perlu dilihat apakah Anda sudah membuka pertemanan. Misalnya kayak Koji, sudah membuka pertemanan nggak? Oh sudah. Foto sudah saya mampang ya. Sudah diupload di media sosial. Sudah uploadan ke 1335 di dating apps. Kok wajahnya merah gitu, kayaknya udah diupload itu. Kalau zaman dulu kan maksudnya di koran, seorang lelaki juga mendambakan perempuan usia. Anda hidup tahun berapa ya masih ada iklan baris kayak gitu ya? Ya itu loh, ini maksud saya. Karena apa ya? Karena kondisi masyarakat, pandangan masyarakat seolah-olah kayak menghakimi seseorang ketika nggak menikah, orang tua yang begitu resah dan gelisah ketika anaknya tidak kunjung menikah, itu menimbulkan tekanan loh. Memang. Nah ini gimana dok? Ini jadi aneh-aneh gitu. Sebenarnya kalau Anda mau menikah, lebih harusnya bukan untuk orang lain tapi untuk diri Anda, karena Anda kepingin ada pasangan hidup, tempat untuk sharing, atau mungkin orang yang bisa berkomitmen menemani Anda, ataupun Anda sudah berkomitmen untuk membina rumah tangga dengannya, memiliki anak-anak dari dia. Nah itu berarti Anda tujuannya menikah untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Dan Anda siap nggak, cinta nggak sama orang itu? Banyak faktornya, nggak bisa hanya karena dengerin omongan orang tua. Iya kalau meskipun selama itu positif ya nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai baper gitu loh. Omongan orang tua, omongan tante, tetangga membuat Anda sakit hati, lalu Anda merasa insecure karena Anda belum nikah. Itu udah salah kalau udah kayak gitu. Nah ini perasaan insecure ketika Anda belum menikah, apalagi datang ke kondangan, acara-acara keluarga, ya kan? Itu malah jadi beban gitu. Ya, makanya ada orang juga mengatakan begini, nggak tahu sih pendapat dokter gimana ya. Lu lihat ya, cewek ya, nggak menikah gitu ya sampai tua ya,
dia tuh makin tua makin aneh loh. Ada kan omongan kayak gitu, Dok? Sebenarnya semua orang nggak harus yang menikah. Kita tuh semakin tua kita akan semakin rigid. Apa Kepribadian kita akan semakin kaku, semakin sulit untuk dibentuk karena kita sudah menentukan aku maunya begini ya begini. Kebiasaan udah semakin terbentuk sehingga sulit untuk diubah. Nggak cuma yang menikah kok, nggak cuma yang single kok. Yang sudah menikah pun Anda juga akan merasakan semakin tua pasangan Anda semakin kaku. Tapi mungkin semakin kaku untuk yang single karena dia tidak ini kan. Lah iya yang sama kan, yang menikah juga kaku nggak? Sama lah. Oh sama ya. Oke. Yang terakhir, bagaimana dengan pandangan orang bahwa kalau orang nggak menikah itu berarti dia lemah, penakut, tidak siap untuk menghadapi pertarungan dalam sebuah kehidupan yang real. Memang ada kasus-kasus orang-orang yang takut dengan komitmen. Iya. Biasanya karena ada trauma ketika dia masa kecil, ada marital distress di antara kedua orang tuanya. Misalnya orang tuanya nggak harmonis sehingga dia merasa bahwa konsep pernikahan itu nggak baik. Sehingga dia takut untuk berkomitmen. Ada kan ya kayak gitu kan? Ada, memang ada. Iya. Tapi saya enggak loh. Saya harmonis banget. Lalu apa alasan Anda belum menikah? Apa alasan Anda belum menikah? Ya alasannya ya dengan tidak menikah ya saya bahagia kok gitu aja. Saya sudah merasa penuh. Nah itu loh. Mungkin bahasa yang lebih sederhana kayak begitu ya. Kan ada yang ngerasa kayak nggak penuh gitu ya. Gitu. Sampai orang tuh kadang-kadang dibuat heran gitu. Kamu bisa ya di rumah sendirian? Ya bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kan udah lengkap, udah utuh gitu. Ya kenapa saya harus menikah? Tapi saya nggak ngerti ya. Makanya tadi kan saya tanya, beberapa orang tuh bisa berubah. Awalnya ngomong nggak menikah tuh akhirnya menikah. Nanti kemudian ada hakimi saya, tuh kan akhirnya menikah. Loh, makanya sebenarnya itu kan lebih ke arah pilihan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Apakah menikah lebih baik nggak juga? Apakah nggak menikah lebih baik juga enggak? Itu kembali lagi ke pilihan, tapi jangan menjadi suatu tekanan. Intinya kan begitu. Tekanan jangan apa ini? Harus menikah baru bahagia. Itu yang saya maksud dengan tekanan. Lebih ke arah kalau Anda siap, Anda memilih untuk menikah ya silakan. Apalagi gini ya celakanya. Saya pikir dengan menikah saya akan lebih bahagia. Itu lebih celaka ya kalau mikirnya kayak gitu. Harusnya Anda bisa bahagia baik Anda memiliki pasangan ataupun tidak. Ini gawat ya kalau Dokter Amy ngomong gini, nanti populasi Indonesia ini makin menurun. Loh enggak, bukan mau menikah. Ini bukan masalah takut populasi. Ini tentang mindset kok. Kenapa? Karena setiap dari kita berhak untuk bahagia, termasuk orang-orang yang nggak menikah. Tapi kalau Anda menikah bahagia, boleh nggak? Yuk menikah. Bukan berarti saya menyuruh Anda nggak menikah, saya sendiri juga menikah. Apakah aku bahagia? Ya aku bahagia. Pulang ada anak, ya lucu, seneng, gitu kan. Jadi, tapi apakah selalu harus menikah baru bahagia? Menurut saya juga enggak. Misalnya ada orang yang sibuk dengan pekerjaan, dia aktif di lingkungan masyarakat, lalu dia merasa dirinya penuh, dia bisa berkarya. Itu saya banget ya. Itu berbagi untuk orang-orang. Apakah lalu membuat dia merasa kurang kalau dia nggak menikah? Belum tentu. Mungkin dia juga udah merasa penuh. Berarti kalau satu saat saya menikah, berarti saya merasa kurang gitu loh. Jadi jangan dihakimi, itu beda pendapat. Mulai berubah pendapatnya. Gitu. Kayaknya nggak ada yang menghakimi deh. Nggak ada yang menghakimi. Iya, siapa tahu saya kan. Malah ditunggu undangannya. Ya kan? Oh gitu ya. Iyalah. Iya, kan tadi kan saya ngomong begitu, terus nanti tahu-tahu katanya, dulu katanya nggak menikah, lah sekarang kok akhirnya menikah gitu. Repot kan jadinya orang gitu. Enggak loh, udah ada yang menghakimi seolah orang harus nggak menikah nanti salah kaprah ini ya. Tidak ada. Jadi intinya menikah nggak menikah itu keduanya boleh, tapi itu tidak mengurangi nilai dirimu. Anda tetap berharga. Lebih ke arah situ sih, maksudnya message poinnya itu. Mantap ya. Dengan tidak menikah bukan artinya terus harga diri Anda lebih rendah daripada yang menikah gitu, enggak kan? Gitu kan. Oke, makasih ya motivasinya. Ini edisi spesial banget. Saya pin ini ya, mungkin di YouTube. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.